Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah berfirman, Rasul bersabda, Raja bertahta dan saya pun menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somad jualan tomat. Yang di sini, yang di sono, termasuk umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai yang ganjil. Maka saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhilah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Zumratul Khairiyah selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu retorika dan hitobah, dan tidak ketinggalan pula teman-temanku, konco-koncoku, sahabat-sahabatku, konco-konco MD-ku yang selalu menemaniku tiap waktu, yang selalu memberikan nasihat maupun ilmu dalam keadaan rindu maupun syahdu. Pintaku hanya satu, doakan saya menjadi orang yang ditunggu-tunggu oleh dirimu, dan dirimu, oh sahabat-sahabat tercintaku. Pertama-tama, yang utama dan kita utamakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu nikmatnya. Nikmat iman, nikmat sehat tanpa ada yang cacat ataupun melarat, yang di sini, yang di sono, termasuk orang-orang ningrat, dan dalam pertemuan singkat dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat ma'as salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang tidak pernah berkata kotor, yang tidak pernah naik motor, apalagi seorang koruptor, yakni baginda Nabi besar
Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Perdirnya saya di sini bukan nyai ataupun bunyai, melainkan calon bunyai. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya mulai, saya hendak bertanya dahulu. Siapa sih yang wajib menuntut ilmu? Ada yang tahu? Ya, laki-laki, perempuan. Lalu yang wajib itu laki-laki atau perempuan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, insya Allah nanti saya akan kasih tahu. Jadi sudah diterangkan dalam sebuah hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang wajib bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Jadi mau itu kaum laki-laki, mau itu kaum perempuan, itu hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya, agar kita antara intelektual dengan pengetahuan, antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat bisa seimbang. Ada yang bilang begini, aku nggak mau nuntut ilmu soalnya ilmunya jauh. Ada yang bilang seperti itu. Padahal sudah diterangkan dalam sebuah hadis, udul ilma minal bisin, yang artinya tuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina. Cina jauh dari Indonesia, tapi kita tetap untuk menuntut ilmu sampai sana. Kalian hanya menuntut sampai IAIN saja, itu abot-alot. Nah ini sampai negeri Cina itu jauh sekali. Lalu pertanyaan saya, mengapa negeri Cina yang diterangkan dalam sebuah hadis bukan negara Mekah yang pada saat itu mayoritasnya orang Islam? Mengapa tidak negara Arab yang pada saat itu Jazirah Arab termasuk dominan orang Islam? Mengapa juga bukan Madinatul Munawwarah yang di sana pun kebanyakan orang Islam? Mengapa tidak negara-negara itu, Yaman, Irak? Mengapa Cina? Padahal yang seperti kalian ketahui, negara Cina termasuk negara yang minim akan orang Islam. Tetapi justru negara Cina yang dimasukkan ke dalam hadis. Ada yang tahu sebabnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, tidak pada tahu. Insya Allah saya akan kasih tahu. Begini, karena negara Cina pada saat itu adalah negara termaju. Termaju dalam hal apa? Dalam bidang ilmu pengetahuan, intelektual, dan teknologinya. Negara Cina adalah negara yang sangat amat maju. Makanya negara Cina disebutkan dalam sebuah hadis. Intinya dalam sebuah hadis itu menunjukkan agar kaum mukminin, kaum muslimin bisa meniru intelektualnya, bisa meniru pengetahuannya seperti orang-orang Cina, kayak begitu kurang lebihnya.
Jadi kalian jangan jadi patokan sekolah aduh rapat sekolah itu jangan, tuntutlah ilmu selagi nyawa masih ada dalam umur kita, dalam tubuh kita. Mari gunakan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, menggali ilmu yang sebanyak-banyaknya. Gunakan untuk mencari ilmu, dimanfaatkan masa mudamu untuk mencari ilmu. Ketika sudah tua, ya Allah, simbahmu orang iso luru ilmu. Salah, itu salah besar. Ketika sudah tua, justru bisa mencari ilmu. Dengan cara apa? Begini, Mbah, wong tua ki isik bisa lur ilmu, Mbah. Ora nduk, simbah wis tuwek, ora bisa lur ilmu. Padahal sudah diterangkan dalam sebuah hadis. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu ketika dari ayunan hingga liang lahat. Ilmu itu bisa dicari dari ketika kita lahir oek dari ayunan sampai kita sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat, itu ilmu masih bisa dicari. Jadi Mbah, wong tua ki isik bisa Mbah lur ilmu. Carane pripun wing? Carane wonten Mbah ten masjid nika, wonten ngaos kuliah subuh, nek ten nggen desa niku kula kuliah subuh. Ngajine ten masjid dilakuke sak badane subuh. Sing awalane pembukaan ngetuk-ngetuk mik tuk 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 tuk. Niku pertanda kuliah subuh, ngaji subuh iku ampreh dimulai. Iku pertanda. Nah, ngaji niku biasane sing ngrawuhi tiang-tiang sepah. Simbah saged mriku, Mbah. Nah, kula mboten saged manani mboten napa-napa, Mbah. Ten mriku niku mung hanya ngaos kuping. Kalau ten pondoke kula, kalau di pondok itu namanya jipeng. Tahu jipeng? Jipeng itu adalah ngaji kuping. Kalau di desa saya itu namanya ngaji kuping, kalau di pondok saya juga namanya ngaji kuping. Kayak gitu, Mbah. Oh, nggih. Jadi buat kalian semua, jika mempunyai simbah yang minder akan umur, tidak bisa mencari ilmu, justru kalian semangati, Mbah, wong tua ki, wong sepah ki masih sakit mencari ilmu, Mbah. Seperti ini ngaji kuping, Mbah. Seperti itu. Dan begitu pun ketika bayi, jangan salah, seorang bayi pun bisa mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ketika bayi lahir oek, si bapak mengadani Allahu Akbar, itu termasuk ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ketika bayi lahir, bayi dalam keadaan suci, tanpa goresan apapun, kalau bagaikan kertas putih. Terserah orang tua mau mewarnai merah, kuning, hijau, bagaikan pelangi, itu terserah orang tua. Tintanya itu orang tua. Jadi ketika bayi didengarkan suara adzan, itu tandanya si bayi diberikan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang agama. Agama untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu-satunya. Ketika sudah beranjak dewasa, si anak diajari jalan kaki tetah, itu sudah termasuk ilmu. Itu ilmu apa? Itu namanya ilmu jalan kaki, ilmu sains, ilmu IPA itu namanya.
Nah, ketika si anak beranjak mulai untuk menduduki bangku sekolah, si anak mendapatkan ilmu ketika di sekolah. Lalu ketika dewasa, anak bisa membedakan antara yang baik dan antara yang benar. Itu termasuk ilmu. Dan ketika tua, masih bisa juga menuntut ilmu dengan cara apa? Dengan cara ngaji kupingnya dikoroki dan kemasukan ilmu. Jadi jangan salah sangka, apalagi kita generasi muda, generasi milenial, generasi penerus bangsa Indonesia. Mari, ketika kita masih muda, tuntutlah ilmu, galilah ilmu, carilah ilmu yang sebanyak-banyaknya. Seperti kita berkuliah di kampus IAIN Pekalongan, kita mendapatkan pelajaran yang seimbang antara ilmu agama dengan ilmu umum, sangatlah sepadan. Dalam kampus kita diajari yang namanya bersosial, tapi kita juga diajari yang namanya tentang sholat, tentang mengenal Tuhan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dahulu kala terdapat sebuah cerita antara Nabi Sulaiman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman diberi 3 pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Sulaiman, akan aku beri kamu 3 pilihan. Kalian tahu pilihannya apa? Tahu pilihannya apa? Pilihannya ada 3, yakni harta, kekuasaan, atau ilmu. Kalian tahu Nabi Sulaiman memilih apa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam memilih ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman memilih ilmu? Ada yang tahu sebabnya? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu penonton? Alasannya yakni Nabi Sulaiman alaihi wassalam memilih ilmu karena ilmu merupakan kehidupan di akhirat. Yang namanya ketika kita memilih akhirat, insya Allah donyone kintil. Kalau dalam bahasa Jawa, donyone pengintil. Seperti itu. Selain itu, dengan ilmulah Nabi Sulaiman alaihi wassalam bisa mendapatkan kekuasaan, kerajaan yang megah, harta yang melimpah, perabotannya mewah-mewah, dan istrinya pun cantik nan soleh, nan solehah. Masya Allah, jempol sekawan. Masya Allah. Itulah yang dipilih ilmu, akhirnya kehidupan dunianya, harta maupun kekuasaannya ikut serta. Itu namanya kebarokahan dari suatu ilmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dari cerita di atas dapat kita simpulkan bahwasannya ilmu itu sangatlah amatlah mempunyai peran yang begitu penting dalam kehidupan. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan ilmu, akhirnya beliau mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi ketika kita hidup tanpa ilmu, bagaikan hidup yang tersesat, bagaikan orang jahat, lebih-lebih seperti orang melarat di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan yang namanya kitab suci Al-Quran. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun menurunkan sebuah hadis. Rasul bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan kedua-duanya, juga dengan ilmu. Masya Allah, sungguh mulia. Subhanallah, mulianya sebuah ilmu. Saya mau tanya kepada pemirsa yang di sini maupun yang di sono. Saya mau tanya, di antara kalian ada tidak yang ingin mendapatkan kehidupan yang sukses? Ada. Ingin mendapatkan kehidupan yang kaya raya? Ada. Ingin mendapatkan atau bahkan ingin masuk surga? Ada. Pasti pengen kan? Pengen tidak? Pengen masuk surga, tapi malu masuk surga. Mau masuk neraka, belum siap masuk neraka. Ya udahlah, tengah-tengah saja. Caranya itu hanya ada satu. Ingin tahu? Caranya itu hanya satu. Apa? Yakni, marilah kita mempunyai semangat jiwa dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, menggali ilmu, baik di kampus maupun di rumah, di keluarga, ataupun di masyarakat. Yang penting ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji akan menaikkan derajat orang yang memiliki ilmu. Sudah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ilmu mempunyai peran yang sangat dan amatlah penting. Ilmu merupakan cahaya dalam kegelapan. Ilmu pula, ketika ilmu semakin baik, maka kualitas dan hasil pun akan baik pula. Contoh kecil, seorang petani akan melakukan cocok tanam. Itu juga menggunakan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang cocok tanam. Tahu yang namanya musim rendang, tahu yang namanya panen, seperti itu dan lain sebagainya. Itu juga menggunakan
menggunakan ilmu. Selain itu, seorang pedagang melakukan perdagangannya juga menggunakan ilmu. Ketika si pembeli membeli terasi dengan harga 5.000, lalu si pembeli memberikan uang 10.000, lalu si penjual memberikan uang kembalian kepada si pembeli itu 5.000, itu merupakan ilmu. Ilmu apa? Ilmu transaksi berjualan. Itu ilmu. Itu ilmu. Ilmu tentang manajemen strategi keuangan, ilmu tentang manajemen, ilmu tentang kewirausahaan. Itu ilmu. Ilmu apa? Ilmu perdagangan. Untuk itu, kewajiban kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial, mari kita cetak pola pikir kita. Pola pikir untuk apa? Pola pikir untuk berwawasan yang luas agar siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Kemungkinan tahun 2002 berapa? Kemudian kamera HP itu kemungkinan jumlahnya nanti 10, nanti jejer-jejer. Saking canggihnya teknologi. Jadi kita sebagai generasi muda harus mempunyai bekal ilmu agar siap menghadapi hal tersebut. Apalagi bangsa Indonesia, suatu bangsa akan maju ketika pemudanya itu mempunyai ilmu yang baik. Mari kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa Indonesia, mari kita menggali ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya agar bangsa Indonesia menjadi negara yang maju seperti negara Cina. Amin. Allahumma amin. Ayo kawan dong nuntut ilmu, gali ilmu yang sebanyak-banyaknya agar hidup kita bahagia dunia akhirat pun juga pula. Ayo dong dan sholawat an-nabi sallu alaih, sholawatullah alaih, wa yananul barakah kullu man shalla alaih. Yuk sepindah malih an-nabi sallu alaih, sholawatullah alaih, wa yananul barakah kullu man shalla alaih. Kullu man shalla alaih. Salam Nabi Muhammad sallallahu alaih. Mari kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, generasi milenial, ayo kawan, ayo pemuda, ayo pemudi, tuntutlah ilmu, galilah ilmu, carilah ilmu yang sebanyak-banyaknya. Ilmu tentang pengetahuan, ilmu tentang intelektual. Mari kita gali semuanya agar seimbang. Ayo, karena kesuksesan sebuah negara terletak pada pemuda, terletak pada pemudanya. Siapa pemudanya? Yakni kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pamit undur diri. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam hati.
Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati, karena hati Anda semua sudah ada yang memiliki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.